Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Kenalin, nama aku Gareth Bunadi sebagai host narasumber kali ini. Aku berasal dari program studi manajemen angkatan 2024. Dan hari ini kita bakal ngebahas podcast untuk Hari Podcast Internasional. Ya, kita bakal ngomongin podcast di dalam podcast. Jadi, ya seru banget lah ya. Nah, Hari Podcast Internasional itu diperingati sebagai Hari Podcast di tanggal 30 September 2025. Dan hari ini aku nggak bakal sendiri. Aku ditemani oleh teman-teman dari SMA yang pasti keren-keren banget. Mungkin boleh aja kita langsung kenal nama narasumber kita. Halo. Oke, mungkin boleh saya hai ke kamera dulu. Oke, nah hari ini kita kedatangan teman-teman siswa SMA yang keren-keren. Nah, mungkin boleh kenalin diri dulu. Mungkin dari ladies first. Ladies first, oke. Hai semuanya, nama aku Linel Adeline, biasanya dipanggil Adeline dan aku merupakan kelas 11 SMA Anderson Tangerang Selatan. Oke, halo Adeline. Oke, mungkin boleh selanjutnya. Halo semua, nama aku Bagas Fernandia. Aku berasal dari SMA Harapan Ibu dan aku sekarang kelas 12. Oke, halo. Mungkin Halo semua. kalau kamu dipanggil Adeline, kalau kamu dipanggil Bagas. Aku panggil Edel sama Bagas aja kali ya. Boleh. Oke. Nah, hari ini kan kita bakal ngobrolin soal podcast. Rasanya kalau misalkan kita ngobrolin podcast tapi kita nggak tahu soal podcast, kayaknya aneh banget gak sih? Betul, Iya, Aneh banget ya. Aneh banget. Mungkin sesering apa sih kalian nonton podcast? Aku mau tanya dulu, mungkin dari Bagas dulu. Sesering, mungkin gak sesering kayak tiap hari dengerin kali ya. Oke. Kalau mungkin lagi free time atau lagi sambil makan atau enggak sambil belajar yang nyantai doang, itu bisa aku dengerin. Jadi kayak mungkin buat ngeluang waktu doang dengerinnya gitu. Nggak sesering yang tiap hari dengerin enggak jadi. Oke. Ya tergantung lagi perlunya kapan Iya, gitu ya. benar. Free-nya kapan juga Free-nya nggak sih? kapan, Kan buat entertainment doang. Setuju. Gitu kan. Itu penting. Kalau misalkan Erlin gimana? Aku juga sama sih, kalau misalnya ada waktu senggang, biasanya aku lagi kosong nih, gak lagi belajar yang gimana-gimana. Jadi aku lebih ke, oke, aku harus cari sesuatu nih biar menyibukkan aku. Aku bisa nonton podcast atau nonton video. Tapi kan karena kita ngomongin podcast ya, aku biasanya nonton podcast kalau misalnya aku lagi ngelakuin hal yang terlalu repetitif atau nggak perlu konsentrasi yang terlalu dalam ya. Kayak contohnya tadi makan, atau mungkin lagi belajar tapi nggak terlalu serius tuh boleh juga sih. Makan sih. Makan harus nonton Betul. podcast gak sih? Harus. Harus nonton podcast gak sih? Pernah nggak nonton podcast? Nggak tahu sini aku. Pernah nggak nonton podcast pas lagi mandi? Pernah nggak? Kayaknya kakak doang. Kayak aku doang, oke. Kayak aku doang itu ada yang Mungkin dengerin kali ya. Dengerin, iya. bener Nonton. Iya. MP3-nya kan. Iya, misalnya mungkin dengerin ya gitu. Aku buka YouTube sih. Aku nggak kayak apa dengerin. Oke, nah pasti kan ada favorit podcaster dong. Oke gitu. Tentu ya. Mungkin boleh dari, teman-teman, sebenarnya ini kita udah off cam, kita udah ngobrol, tapi biar sobat UPJ tahu siapa favorit podcaster mereka, kita ngobrol aja ya. Oke, mungkin dari Bagas Dari dulu. aku. Iya. Jadi aku ada 2 favorit yang dari luar sama dari Indo ya. Aku dari Indo dulu. Yang orang-orang pada tahu itu pasti semuanya Raditya Dika. Itu udah semua orang tahu. Terus yang kedua itu dari Showcase Mas. Oke. Showcase Mas. Terus kalau yang luar ada namanya Views dari David Dobrik. Sama satu lagi itu namanya Brooke and Jubal in the Morning. Ada kayak second date update tentang relationship gitu biasanya gitu. Oh, tentang apa? Relationship gitu. Oh, relationship. Iya, relationship. Hubungan apa nih? Jadi sebenarnya kayak relationship komedi. Jadi kayak misalnya ada narasumber ngaju kayak tipe-tipe Prambors gitu. Ngajuin mau kontak langsung ngobrol sama hostnya. Terus nanti hostnya telepon. Nanti si narasumbernya ceritain ada kejadian yang lucu, kejadian kayak ditinggalin sama si pasangannya. Terus nanti hostnya bakal bantuin untuk nge-build ada komedinya ya? Iya, komedinya itu sama kayak ngadain second date-nya buat nanti. Oh, serius? Jadi itu bukan not just the first meeting ya? Enggak, jadi kalau misalnya date gagal, ditolongin sama dia biar ada date selanjutnya gitu. Oh, wow. Dan bisa ceritanya lucu-lucu biasanya dari narasumber. Oke. Kalau Bagas sendiri ada niche tertentu nggak buat nonton podcast tuh? Kayaknya apapun siapapun podcasternya asalkan niche-nya ini kayak gue bakal tetap nonton deh gitu. Kategori tertentu. Apapun niche-nya. Apapun, soalnya
Indian menurut aku kan aku nonton podcast tuh berdasarkan personality hostnya kan. Menurut aku Raditya Dika tuh salah satu yang bisa menggambarkan personality aku gitu. Lebih cocok aja cara ngomongnya dan cara dia interaksi sama orang kan. Setuju karena storytellingnya dia kan juga penulis buku, dia juga penulis film juga pernah. Storytellingnya dia dalam membuat suatu rangkaian cerita tuh bagus banget sih. Oke, mungkin next kita ke Adeline. Adeline gimana? Kalau apa tadi nih? Favorit podcaster dulu. Favorite podcast. Yes. Mungkin dari Indo dulu kali ya. Dari Indo aku suka banget sama tadi Raditya Dika. Oke, sama. Tadi favorit semua orang deh ya. Terus ada podcast lagi, tapi belum terlalu terkenal lah. Ems and Hums podcast. Dia itu lebih ke self development, management juga. Jadi lebih ke personality dan mental orang-orang sih. Terus kalau dari orang luar, Emma Chamberlain, nama podcastnya tuh Anything Goes with Emma Chamberlain. Wow. Jadi dia tuh juga sama kayak Ems and Hums, dia lebih ke development, personality, mentality, dan ya lain-lain lah ya. Berarti aku bisa simpulkan dong. Ini kan, wow, ini 2 gestar kita luar biasa banget teman-teman. Kayak Adeline, self development, Bagas juga dalam dunia kreatif ya guys ya. Iya, aku direktur. Oke. Nah, pasti dapat aku simpulkan kalau misalkan kalian tuh belajar sesuatu lah ya kalau misalkan nonton podcast. Iya pasti. Aku bisa bilang nggak kalau misalkan sia-sia kalau misalkan kita nonton podcast tapi kita nggak dapat apa-apa. Jujur iya. Jujur iya. Iya, lumayan. Soalnya kan Indian walaupun kita kesannya buat dengerin atau nonton secara entertainment, tapi kan pada akhir video atau soundnya kan kita juga bakal tahu kalau kita dapat sesuatu dari informasi dari podcast itu, informasi baru gitu. Jadi kayak menurut aku ya Indian juga bakal dapat ilmu kalau tujuannya bukan buat nonton buat ilmunya gitu, walaupun buat entertainment doang gitu. Betul. Kalau aku tanya, misalkan deh Bagas ambil dari Raditya Dika, Adeline mau ambil dari yang luar atau mau dari Raditya Dika juga boleh. Boleh deh. Ini boleh ambil. Jadi apa hal, mungkin satu hal aja deh kasih tahu penonton kira-kira hal apa yang kalian dapetin pas nonton podcast. Dari Bagas dulu. Dari aku dulu. Ya boleh Bagas dulu. Mungkin Raditya Dika aja kali ya. Boleh. Lebih gampang. Yang bisa aku dapetin untuk podcast berlangsung Raditya Dika itu bisa dibilang dia cara penyampaian pertanyaan tuh bener-bener nyambung. Jadi dari satu pertanyaan misalnya bener-bener topiknya tuh beda banget sama topik sebelumnya, dia bisa ngetransisi dari topik itu jadi ke topik selanjutnya yang bener-bener berbeda latar belakangnya gitu. Dan juga cara dia mendengarkan orang dan tahu-tahu informasi tambahan buat tambahan topiknya itu, menurut aku itu bener-bener sangat dimengerti si gestar ya. Karena kan Indian kita podcast selain dapat informasi baru, selain buat konten gini kan juga buat gestar kita nyaman juga ya. Agree banget. Yang buat gestarnya nyaman. Jadi menurut aku tiap kali aku lihat Raditya Dika tuh bisa dibilang cara dia nge-treat gestarnya bener-bener on top dan transisinya bener-bener gak awkward gitu. Bisa di let it flow aja. Bener-bener. Karena ini sih aku waktu itu pernah ngeliat Raditya Dika. Dia ngundang yang penggiat pengumpul mainan yang namanya Medi kalau nggak salah. Terus dia juga satu sisi dia bisa ngobrol juga sama yang lagi buat film. Iya. Yang di Lawrence. Iya. Itu kan kayak bagus banget podcastnya. Dan itu keren Raditya Dika sih ya. Keren banget sih. Mungkin dari Adeline? Mungkin kalau aku sedikit berbeda ya, biar nggak terlalu repetitif. Oke. Kalau aku mungkin bisa mulai dari Ems and Hums ya. Mereka berdua tuh kan ini 2 orang di podcast satu ya. Nah mereka tuh sama-sama mendiskusikan tentang hal-hal development, personality, dan juga bagaimana sih misalnya gimana sih kita mau ngatur waktu biar kita gak stres, biar kita tuh gak keteteran lah istilahnya. Kayak contohnya kita sama-sama SMA atau mungkin kakak sebagai mahasiswa kan mungkin kadang kita mungkin kita terlalu banyak tugas, terus kita bisa keteteran juga. Nah itu dari situ kita bisa coba kembangin lagi nih. Dari podcast tersebut kita bisa dapat beberapa tips and tricks lah istilahnya. Mungkin dari untuk mengatur waktu kita bisa bikin to-do list. Bisa contohnya di kalender atau di post-it note lah. Kayak aku sendiri, aku di kalender aku tulis tugas. Oke, ini menarik banget. Oke, ini relate banget. Oke, gimana? Ini agak deskriptif. Oke. Tapi misalnya aku kalau lagi tugas nih, misalnya minggu ini ada
A, B, C, D, E, F, G. Nah itu aku mungkin gak terlalu mampu ya untuk store it all in my head. Long term, kamu long term atau short term memory? Jujur, aku short term sih. Sama banget. Jadi aku gampang lupa. Aku gampang lupa sebenarnya. Jadi dengan begitu aku bisa catat kayak hari Senin tuh aku ada tugas misalnya matematika. Hari Selasa aku ada tugas biologi misalnya. Nah dari kalender itu aku bisa nge-track kayak oke, berarti sebelum hari Senin aku harus sudah bisa selesaiin matematika itu. Karena aku orangnya perfeksionis. Jadi aku harus I have to assign this on time. Semuanya harus on time. Terus tadi post-it note. Post-it note biasanya aku tulis hari ini aku mau ngapain aja sih. Misalnya hari ini aku mau olahraga. Atau hari ini aku mau edit video buat sekolah. Aku tulis, aku tempel di kamar. Nah dengan begitu aku bisa, ternyata aku harus kerjain ini ya. Aku bisa menghemat waktu istilahnya. Daripada aku mikir dulu aku harus ini ngapain ya gitu. Gitu sih. Nah ini mungkin sobat UPJ yang di rumah beda-beda mungkin penerapannya. Kalau aku sendiri, aku itu penerapannya nyatet di kalender. Aku catetin apa yang mau aku lakuin di hari itu. Apa yang mau aku lakuin aku catat. Kalau kamu tipenya yang mana? Kamu tipenya yang kamu catat apa yang kamu lakuin atau kamu catat deadline-nya? Itu pertanyaan tadi. Iya. Kamu catat apa? Jadi kayak yang di kalender nih. Di kalender. Kamu catat apa yang kamu lakuin atau deadline kayak ini tugasnya dikumpulin tanggal segini nih. Aku biasanya campur sih. Misalnya kan tadi tugas aku tulis di kalender. Tugas matematika dikumpul minggu depan tanggal berapa aku tulis. Terus misalnya hari ini pagi-pagi aku udah nyatet aku mau ngapain, misalnya tadi olahraga atau mungkin aku mau ke rumah teman buat kerjain tugas dan sebagainya, itu aku semua catetin di kalender. Oke. Aman deadline juga lah ya kalau misalnya ada deadline kamu catetin gitu. Iya. Oke. By the way, Erlin juga ketua OSIS loh guys sekolahnya. Terus Bagas juga divisi kreatif ya, benar ya. Tugasnya ngapain Bagas kira-kira divisi kreatif? Numpuk sama tugas poster desain sih. Tugas poster desain. Numpuk. Tim desain abadi. Tim desain abadi dari sih kayaknya aku tuh lebih yang kayak cuman ngasih ide doang kebanyakan. Tapi kalau kadang-kadang bikin poster juga, karena kan ada 3 member kan. Oke. Kamu paling suka ngedit di mana? Aplikasinya? Iya, aplikasinya. Aku kebetulan pakai Photoshop. Photoshop. Canggih ya. Ngeri banget loh Photoshop loh. Saya mah tim Canva ya. Canva. Ya kadang-kadang juga pakai Canva, kadang-kadang pakai Canva. Apa yang membedakan kira-kira? Oke, ini sedikit luar topik tapi iya enggak apa. Apa Canva sama Photoshop? Apa yang beda? Pace kerjanya kah apa gimana? Kalau pace kerja itu tergantung ya kalau pakai Photoshop siapa. Kalau misalnya emang udah expert pakai Photoshop, ya kurang lebih proses kerja sama pakai Canva. Tapi kalau emang bener-bener baru awam kayak baru pakai Photoshop pertama kali, jujur lebih gampang pakai CapCut. CapCut bisa juga sih. CapCut juga bisa. Bisa. Tapi kalau Canva Canva kan biasanya udah ada stiker atau template atau stiker gitu kan. Jadi prosesnya lebih cepet. Tapi kalau Photoshop kayaknya lebih ke skill alami aja gitu. Maksudnya kayak bener-bener harus dipelajarin. Terus paling kelebihannya tuh lebih detail. Kalau dalam Photoshop dari editing poster lebih detail. Aku pernah belajar Photoshop. Sama. Sehari nih. Aku belajar berapa jam aku belajar Photoshop. Nggak bisa. Iya, aku juga belajar Photoshop di sekolah. Aku kayak ini maksudnya apa ya? Ini Lasotul apaan sih Lasotul? Betul. Buat apa sih? Itu sengsara banget sih. Sengsara banget. Bener. Nah, kita balik lagi ke podcast. Kalau misalnya kita ngomongin podcast kan tadi kita dapat sisi positifnya adalah kita dapat ilmu. Betul. Menurut kalian kalau misalkan ada podcast yang sorry to say mungkin kurang berbobot antara mungkin isinya nggak ada isinya, mungkin nggak ada yang bisa kalian dapetin dari podcast itu. Salah nggak menurut kalian? Secara mungkin secara podcast itu nggak memberikan ilmu. Ini Adeline dulu. Oke, mungkin Adeline dulu karena dari dulu. Yes. Mungkin beberapa podcast kan emang ada tujuan visi misi dan emang tujuan intinya tuh berbeda-beda ya. Mungkin ada yang emang sepenuhnya untuk hiburan, yang cuman sekedar cerita-cerita. Yes, betul. Jadi bukan sepenuhnya yang penuh dengan edukasi, mau itu akademis atau non akademis. Tapi ada beberapa juga podcast yang bertujuan untuk
menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasan yang emang bermanfaat bagi pendengar. Nah, menurut aku sebenarnya kalau podcast emang sekedar hiburan orang-orang atau ya tadi sorry to say nggak terlalu bermanfaat atau berbobot, ya sebenarnya nggak apa-apa karena itu balik lagi ke orangnya. Orangnya mungkin emang orang menonton ya. Betul, orang yang menonton mungkin sekedar menyalakan podcast, nggak terlalu dengar isinya apa. Mungkin mereka cuma mendengarkan podcast untuk ada suara nih, ada yang nemenin istilahnya ya. Karena aku sendiri begitu kadang. Aku kadang nyalain aja yang seadanya di beranda biar nggak terlalu kosong lah atmosfernya. Iya. Betul. Pasti tipe belajar yang harus pakai musik ya? Iya lagi, betul kok tahu ya. Ini kalau kita nanyain favorit artis siapa udah kabur nih teman ya. Oke, mungkin Bagas dulu. Gimana Gas? Kalau pendapat kalau misalkan berbobot ya podcast? Iya, betul. Mirip-mirip kayak Adeline tapi mungkin mau tambahin sedikit. Kalau saat kayak kan maksudnya dari awal tujuan pendengar atau penonton tuh buat entertainment kan, Indian buat entertainment. Jadi ya Indian ya pilihan si penontonnya itu kalau emang pengen dapet informasi atau belajar something new dari podcast itu ya mendingan cari yang beneran ngomongin tentang pelajaran atau yang dia sukai gitu dibandingkan podcast pada umumnya in general kan. Maksudnya podcast pada umumnya kan kebanyakan emang kalau nggak komedi ya drama gitu-gitu kan, masalah yang lagi ada di Indonesia gitu-gitulah. Nah jadi mungkin menurut aku balik lagi ke penontonnya, kayak dia mau dengerin podcast itu untuk mencari informasi baru atau mempelajari hal baru atau emang sebagai entertainment doang gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku simpulin berarti baik lagi ke preferensi yang penontonnya ya, bener ya. Karena sebenarnya kalau misalkan isinya podcast gak berbobot dan tetap ditonton, bukan salah podcasternya dong berarti. Ya kan tujuan orang buat podcast mungkin kayak menyalurkan hobinya atau mungkin ya cari cuan dari situ bisa juga. Ya baik lagi berarti ya tanggung jawab kita masing-masing untuk kayak menonton itu sebagai yang kita mau cari entertainment doang atau mau cari ilmunya. Iya bener setuju banget. Kalau misalkan gitu, kalian ada pernah buat podcast gak? Aku kebetulan pernah. Oh, Bagas pernah? Oke. Aku punya podcast di Spotify. Oke. Ya nama podcastnya itu Lu Siapa. Lu Siapa? Lu Siapa. Kamu siapa? Bukan dong. Iya namanya Lu Siapa. Lu Siapa, oke. Sebenarnya itu awalnya itu aku bikin dari aku SMP ya. Dari SMP. Oke. Dan sebenarnya tuh dari awal tuh emang bikin gara-gara iseng kayak waktu itu kan zaman-zamannya Covid ya angkatan aku ya. Iya. Zaman Covid kan. Kamu lulus Covid gak? Lulus SD Covid. Lulus SD Covid. Terus SMP-nya ada yang di rumah, ada yang pas kelas 9 itu baru full efektif di. Ada yang iya, berarti efektifnya mulai masuk sekolah pas masuk SMA ya? Enggak, pas awal-awal kelas 9. Awal kelas 9. Oke. Tapi itu masih pakai masker atau yang masih inilah strict lah. Oke. Berarti pas masa Covid kamu buat Spotify itu podcast. Buat Oke. Karena kan bener aduh, ini ngobrol sama siapa kayak mau bikin sesuatu gitu loh kan, kayak make something new gitu kan. Terus kebetulan emang dulu kan emang zaman-zamannya main game bareng online di Discord gitu kan. Iya. Bener. Di Discord tuh terus kayak punya ide. Mana kalau nggak dijadiin konten aja kali ya, tapi kan kita nggak nunjukin muka. Terus udah podcast aja deh gitu kan. Kita bikin podcast. Dan sebenarnya podcastnya tuh ya ada rada nggak jelasnya kadang-kadang, atau nggak ya kalau sekalinya yang bener tuh ada topik tertentu yang kita omongin, kayak misalnya lucu-lucuan aja sih yang masih berhubungan sama kayak waktu itu kan lagi ada bulan puasa ya, lagi bulan puasa. Terus aku bikin sama temen aku tentang di bulan Ramadan tuh ngabuburitnya ngapain aja sih kayak gitu. Atau nggak dulu pernah ngomongin sama temen aku satu lagi kayak ngomong tentang masalah relationship dia kadang-kadang Indian gitu kan. Jadi beneran nyampein narasumber beneran kayak dari hati banget gitu loh. Jadi kayak ya waktu itu bikinnya iseng-isengan aja gitu di Spotify gitu. Dan di Spotify itu bisa ngelihat siapa berapa orang yang nonton gitu? Bisa. Jadi aku tuh upload di Spotify dari website namanya Anchor. Dari Anchor. Dari Anchor bisa lihat statistiknya dari jumlah penontonnya, penontonnya tuh yang nonton cewek sama cowok dari berapa banyak bisa dilihat dari situ. Tapi aku jarang lihat karena emang nonton dikit gitu. Teman-teman doang lah seberapa gitu. Oh iya. Toh juga buat menyalurkan hobi doang kan tadi. Hobi doang. Kayak pas Covid
Kayak ya udah ngapain ya? Ya buat podcast sih, Iya. Nggak expect juga buat kayak dapet income kan, enggak kan, cuma hobi doang gitu kan. Soalnya aku bisa lihat di di statistiknya, bisa lihat kayak income yang dapat gitu, bisa dapat duit juga sebenarnya dari situ. Tapi kayak jadi nggak usah kan, hobi doang kan gitu. Anchor tuh aplikasi third party ya? Iya, iya benar-benar buat bantu buat upload buat bantu uploadnya. I see. Oke, kan Edel belum pernah nih. Belum. Kalau dikasih kesempatan, kira-kira nih bayangan aja, apa yang bakal kamu lakuin? Kamu upload di YouTube kah atau Spotify kah? Atau mungkin di platform lain, dan kira-kira niche apa atau kategori apa yang kayak bakal kamu angkat? Mungkin mulai dari aplikasinya dulu ya. Boleh. Kalau dari aplikasi aku sendiri mungkin lebih prefer ke aplikasi Spotify dibanding YouTube. Karena aku sendiri lebih suka podcast yang gak ada videonya sebenarnya. Karena kan tadi aku bilang aku kadang belajar nyalain podcast, cuman gak terlalu kenceng ya. Aku nyalain podcast tuh karena emang podcast tuh media yang fleksibel menurut aku. Jadi dia tuh gak harus yang kita harus ngebagi konsentrasi kita menjadi 2 sepenuhnya. Jadi kita misalnya lagi belajar, kita nggak seharus sepenuhnya tuh harus sesekali ngelihat ke layar, itu nggak usah, karena emang sepenuhnya itu podcast itu emang cuman didengerin aja kan. Nah terus kalau misalnya tadi niche ya, topik. Yes, betul. Kalau topik sendiri mungkin aku akan lebih fokus ke tema tentang self development, kayak podcast yang aku suka, Ems and Hams dan Emma Chamberlain juga. Karena menurut aku dari podcast 2 itu sebagai contoh aja, itu mereka memaparkan gagasan yang sebenarnya efektif dalam dunia kita. Karena mungkin misalnya kita ngomongin tentang mengatur waktu. Mengatur waktu itu benar-benar penting banget dalam hidup kita. Mau kita sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun sebagai adult yang udah bekerja di perusahaan. Betul. Nah, dengan mengatur waktu itu benar-benar bisa efisien banget buat hidup kita. Kita bisa kita harus ngerjain ini. Yes. Dan kita nggak harus habisin waktu buat sekedar mikir kayak aku mau ngapain ya gitu. Balik lagi kayak tadi ya. Betul. Tapi balik lagi aku suka banget sama topik self development karena aku sendiri interested in the field of psychology. Aku suka observe orang-orang, personality mereka gimana sih. Terus mereka kenapa bisa begini ya, begitu. Nah, dari situ aku lebih bisa kayak ternyata emang ada alasannya yang bisa diomongin juga, dan itu bisa tentu disalurkan lewat podcast. I see. Kalau Edel mau lanjut S1 berarti? Betul. S1-nya udah berarti psikologi? Udah ketebak ya. S1 psikologi. Kalau Bagas gimana S1-nya? S1 rencana pengen astronomi. Satu astronomi. Iya. Wow, aku jarang banget loh ngeliat orang mau astronomi. Kenapa tuh? Karena kan kreatif ke astronomi jauh banget ya. Jadi sebenarnya aku kreatif tuh lebih ke passion sih. Soalnya aku kreatif bukan di bidang kreatif kayak seni doang, kayak directing, podcast juga bisa kan. Yes. Gitu. Jadi benar fleksibel kalau untuk seni. Tapi kalau yang tujuan utama buat pendidikan kali ya, itu lebih ke astronomi. Maksudnya kan aku dari kecil juga suka tentang luar angkasa gitu-gitu kan. Kayak find it interesting gitu kan, walaupun gak terlalu tahu banyak. Terus jadi kayak mencoba aja deh kayak pelajari tentang luar angkasa atau tentang astronomi ini lebih dalam gitu. Dan juga kalau alternatifnya paling ya sastra Inggris juga ini. Sastra Inggris juga. Wow, dia di mana? Mau ambil di mana? Dua-duanya itu. Ya, kampusnya? Kampusnya rencana kalau astronomi itu pasti di ITB karena di ITB. yang terkenal banget kan di ITB kan. Kalau sastra Inggris kayaknya mau nyoba UGM. I see. Kalau Edel gimana? Psikologi? Mungkin UGM juga atau enggak terlalu tinggi ya, tapi UI. UI, oke. Semoga. Amin. Amin. Buat kita semua. Amin. Oke. Nah, mungkin aku bakal main games, setuju atau nggak setuju? Boleh, silakan. Boleh, silakan ya. Oke. Nah, kalian setuju atau nggak setuju kalau misalkan belajar lewat podcast itu bakal lebih efektif daripada kelas onsite atau kelas secara langsung tatap muka gitu? Bagas dulu deh. Sweet deh. Sweet. Oke, udah Sweet. Ya udah. Oke. Aku dulu nih. Yang menang apa yang kalah? Yang menang milih deh. Bagas dulu deh. Balik lagi ya. Oke, silakan Bagas. Setuju atau nggak setuju ya? Sebenarnya
lebih nggak setuju sih. Tapi maksudnya ada alasannya juga. Oke, why? Mungkin kalau untuk apa tadi podcast tuh lebih bisa lebih bisa informasi, belajar banyak hal. belajar banyak hal kan. Gini, kalau dari podcast kita tuh dengerin dari pertama kali kita dengerin kita nggak berekspektasi apa gitu. Maksudnya jarang ada orang pengen cari ilmu dari podcast gitu kan. Yes. Jarang banget. Iya, maksudnya kita nggak tahu lah, maksudnya jarang kan. Tapi kalau untuk pelajaran efektif dalam kelas langsung lebih diprefer belajar secara langsung karena kan ada gurunya di depan, lebih ke struktur, ada papan tulis gitu kan, dikasih tugas segala macam. Sedangkan kalau dari podcast mungkin kita cuman dapat informasi yang mungkin itu juga nggak secara struktural gitu. Maksudnya kayak bener bisa ganti-ganti topik Indian gitu kan. Jadi ya menurut aku ya nggak setuju karena lebih prefer masih bisa belajar di kelas, maksudnya di sekolah beneran gitu dibandingkan dari podcast gitu kan. Menurut aku podcast itu cuman kayak informasi tambahan. Informasi tambahan. Sip. Setuju. Iya. Oke, Errol mungkin. Jawaban aku mirip-mirip sih. Gak bisa, karena beda. ya udah. Gak, oke, silakan. Jawaban aku mirip-mirip sebenarnya karena kan tadi seperti Kak Bagas bilang kan kalau podcast itu lebih ke pembelajaran eksternal di luar lingkungan sekolah. Karena balik lagi kalau di lingkungan sekolah tuh lebih efektif buat kita belajar karena pertama mata pelajarannya tentu lebih banyak. Ada buku cetaknya, buku tulisnya, terus kita juga bertemu dengan gurunya tetap langsung kan. Jadi kita bisa menanya-nanyakan tentang ini kayak gimana sih. Jadi kita lebih tahu kalau oh ternyata jawabannya tuh gini. Jadi kita tuh bisa lebih apa ya? Leluasa lah ya. Leluasa, betul. Lebih leluasa buat mendapatkan materi. Terus kedua, lingkungan sekolah tuh menurut aku sangat luas, banyak koneksinya dari murid-murid, mau itu kakak kelas atau adik kelas, terus guru-gurunya juga baik-baik banget. Jadi dengan begitu kita bisa apa ya, switch materials gitu, information. Bisa. Dari koneksi itu kita bisa mendapatkan informasi lebih. Misalnya kita dari kakak kelas bisa bantu kita dengan materi sebelumnya. Oh ternyata tuh kayak gini loh. Nah kita tuh bisa kayak oke. Tapi kalau balik lagi ke podcast itu tadi kan seperti yang Bagas bilang sebelumnya itu lebih ke pembelajaran eksternal. Karena emang podcast itu sebenarnya tuh lebih ke sarana penghiburan ya, dibanding sarana pembelajaran edukasi. Karena mungkin mayoritas podcast tuh lebih bertujuan untuk menyampaikan tentang insight, tentang mungkin cerita-cerita lelucon dan sebagainya. Jadi menurut aku beda sih kalau disamain. Oke. Aku setuju sih karena untuk kalau misalkan efektifnya adalah belajar dalam kelas. Kalau misalkan di luar kelas, kita kalau mau nanya nih misalkan 1+1 berapa Kak gitu kan. Harus gimana? Komen dulu kan? Iya. Komen dulu. Itu pun kalau dijawab. Iya, lama banget pasti. Kalau nggak dijawab gimana gitu kan. Iya. Kalau aku sendiri sih, aku setuju sih kadang for me yang paling penting tuh menurut aku niche-nya apa yang dibahas sama podcasternya. Yang kedua baru kredibilitas si podcasternya. Karena kalau misalkan cuma niche doang, banyak yang ngebahas di sini. Tapi ketika it comes to kredibilitas si podcaster kayak gimana, nggak semua podcaster punya kredibilitas yang sama yang bisa dipercaya omongannya. Yaping doang takutnya. Itu dia. Yaping doang. Terima kasih Yapingnya lah. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kalian mana deh elemen yang paling penting? Apa? Podcasternya kah? Niche-nya kah? Atau narasumbernya? Siapa tuh ada loh yang kayak kalau misalkan Ferry Irwandi kan, Ferry Irwandi nggak tahu diundang ke misalkan ke stasiun TV kemarin. Oh iya. Orang kan jarang banget nonton TV. Jarang. Tiba-tiba siapa tahu ada bapak-bapak ibu-ibu yang tahu Ferry Irwandi, wah gue harus nonton nih jam segini gini gitu kan. Nah kalau kalian tipe yang mana, elemennya yang mana kalian yang paling penting menurut kalian di dalam sebuah podcast? Mungkin boleh dari Edel dulu. Switch lagi nih. Kalau menurut aku mungkin lebih ke chemistry-nya ya. Wow. Sedikit beda dari pilihan kakak tadi. Iya. Gak ada sih. Bukan beda, gak ada pilihannya. Tapi menurut aku dari chemistry sendiri tuh benar-benar jadi kunci fondasi podcast atau bahkan media lain sih. Karena kalau semisalnya coba kita imagine kalau semisalnya topiknya menarik. Dan itu banyak attract views, attract attention. Tapi kalau dengan cara pembawaan narasumber atau podcaster sendiri tuh terlalu kaku atau gimana dan gak terlalu faktual juga,
itu balik lagi tuh podcast tersebut nggak akan merasa relevan buat penonton. Jadi penonton akan cenderung merasa, ih ini podcast apaan sih gitu. Cara kasarnya gitu ya. Betul. Tapi kalau semisalnya topiknya ya kalau dibilang biasa aja ya biasa aja. Tapi dengan cara pembawaan narasumber podcaster terus mereka punya dinamika yang oke, itu menurut aku itu bisa ngalir aja pembahasannya. Kayak kita bertiga nih. Yes. Asik-asik. Iya, Makasih loh. Jadi puji gitu lah. Bagus juga asik. Asik. Anak kreatif harus asik. Iyalah. enggak sih kayaknya. Asik. Introvert biasanya. Tapi introvert kayak Raditya Dika aja asik. Oh iya benar. Oke. Berarti emang tolak ukurnya dari bisa aku bilang bergantung juga pada orang yang ngobrol gak sih? Iya, cara mereka nyampein. Oke. Bagas. Kalau aku yang tadi tuh yang pertama kali aku sampein kayak tentang personality podcastnya, personality hostnya. Ya jadi menurut aku dari podcaster sendiri dari hostnya. Beban nih. Dari hostnya karena sebenarnya kayak Kak Gerald nih, kan maksudnya kita asik-asik kayak ngobrol ketemenan beneran kan. Jadi menurut aku as long hostnya itu bisa bener-bener adain topik-topik seru atau mungkin transisi dari topik-topik ini yang gak awkward kelihatannya, itu masih nyambung, itu masih bring up the mood buat podcastnya gitu, masih bisa keep mood yang maksudnya yang bisa masih nyambung lah, masih nyambung antara narasumbernya gitu. Jadi nggak terlalu awkward banget. Penting sih kayak keterkaitan topik satu sama lain kan. Bener. Jadi ya podcasternya harus benar. Catat ya. Take a notes ya. Tolong kalau misalkan itu dikasih notes di kalender kayak Edel. Benar. Oke. Mungkin sebenarnya ini kita pengen masih ngobrol panjang ya, tapi karena kita sudah disuruh closing. Waktu ya. Jadi mungkin kesan-pesan atau mungkin harapan untuk podcast di Indonesia lah, kayak mau ke depannya, masa depannya kayak gimana. Mungkin buat teman-teman mungkin ada pesan-pesan juga yang buat yang nonton podcast kayak harus ngapain ketika nonton podcast gitu. Mungkin boleh terserah pesannya apa aja. Dari siapa dulu nih? Dari Bagas dulu deh. Switch juga. Mungkin untuk pesan yang para penonton aja kali. Yes, mungkin boleh lihat ke kamera. Oke, lebih apa ya? Untuk para penonton atau pendengar podcast lebih baik lebih bijak lah kalau nonton, maksudnya bisa dibilang banyak tuh orang-orang abis denger podcast atau denger nonton gitu, bisa dibilang mereka nonton abis itu ngeklik bagian yang kontroversial doang gitu kan. Itu nggak baik kan. Jadi kalau bisa dibilang walaupun ada satu klip yang kayak kontroversial atau gimana, bisa lebih baik ya dicerna aja informasi baru gitu loh. Jadi kayak udah nggak usah big deal about it gitu. Itu penting banget, nggak semata-mata semua dicerna. Bener-bener kayak yang bilang Jimmy itu bodoh kan, kayak itu jangan di klip itu kan bahaya gitu kan. Makanya. Tapi kita juga nonton full, harus nonton full lah gitu. Full juga kayak kenapa sih orang bisa sampai mikir kayak gitu gitu kan. Gitu. Oke, mungkin Errol. Kalau tadi Bagas lebih ke penonton. Kalau aku mungkin lebih ke podcaster. Oke, podcaster ya. Beda nih. Kalau podcaster mungkin bisa menggunakan podcast tersebut menjadi sarana hiburan yang relevan informasinya dan tidak semena-mena. Jadi lebih ke walaupun sarana penghiburan yang cuman sharing tentang insight-insight pengalaman pribadi ataupun orang lain, tapi bisa menjadi sarana development juga. Jadi orang-orang yang menonton juga bisa, oh ternyata harus gini ya, nggak boleh gitu. Jadi tetap ada etikanya, ada normanya juga, dan mungkin bisa mengangkat tema yang fine aja, nggak terlalu controversial atau kayak gimana biar tetap atmosfernya aman. Oke. Jadi kayak memanfaatkan medianya sebaik-baiknya lah ya. Nggak menyalahgunakan. Betul. Jangan kekuasaan. Kayak sensitif banget ngomong kekuasaan di sini. Oke. Mungkin untuk mengakhiri podcast kita, mungkin boleh say dadah dulu ke teman-teman. Dadah. Oke, Sobat UPJ, mungkin sekian untuk podcast kita episode kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. See you on the next episode, teman-teman. Dadah.